Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah anak-anak, coba nih, Bapak sedang pakai pakaian dari daerah mana? Betul, Papua. Coba di Papua sukanya lagu apa? Kalau Bapak, Hei yamku rambe yamku aronawa kombe. Nah anak-anak, biasanya ini juga bahannya dari daun sagu. Cuman ini sudah dimodifikasi nih yang rumbai-rumbai ini. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Kalian sudah lihat tayangan tadi? Anak-anak yang sedang mendata tanggal lahir mereka. Nah, coba lihat data yang tadi. Bapak sekarang mau tanya, berapa banyak anak yang lahir di tanggal 15? Sekarang Bapak mau tanya lagi, berapa selisih banyaknya anak yang lahir di tanggal 8 dengan banyaknya anak yang lahir di tanggal 2? Susah bukan kalau kalian hanya melihat data yang tadi? Bapak akan ajarkan penyajian data dalam bentuk tabel dengan menggunakan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Perhatikan penjelasan berikut ini. Lihat anak-anak, ada banyak data kan? Nah, data ini bisa kita susun dalam bentuk tabel. Tabel tinggi badan dan jumlah siswa. Nah, kita lihat coba setelah kita susun. Tinggi 128, ada 2 siswa. Tinggi badan 129 cm, ada 2 siswa. Tinggi badan 130 cm, ada 1 siswa. Tinggi badan 131 cm, ada 4 siswa. Tinggi badan 132 cm, ada 1 siswa. Tinggi badan 133 cm, ada 1 siswa. Tinggi badan 134 cm, ada 4 siswa. Tinggi badan 135 cm, ada 5 siswa. Tinggi badan 136 cm, ada 3 siswa. Tinggi badan 137 cm, ada 1 siswa. Nah, gunanya tabel ini untuk memudahkan. Jadi kalau ada yang bertanya, ada berapa anak yang tingginya 130 cm? Jawabnya 1 siswa atau 1 anak. Jelas ya anak-anak? Jadi, data dapat disajikan secara runut dalam bentuk tabel. Mudah ya anak-anak ya? Jelas ya? Ternyata membuat tabel untuk menyajikan data itu penting dan bermanfaat. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menyajikan soal penyajian data dalam bentuk tabel dalam bentuk soal HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Data jumlah peserta lomba balap sepeda berusia 10-16 tahun sebagai berikut. Nah, coba lihat datanya. Nah, sekarang pertanyaannya,
berapa perbandingan jumlah peserta yang usianya kurang dari 12 tahun dengan jumlah peserta yang usianya lebih dari 14 tahun? Bagaimana jawabannya anak-anak? Susah ya ini soalnya? Oke, tenang. Bapak akan jawab dengan mudah. Perhatikan solusinya. Informasi. Usia 10 tahun, jumlah pesertanya 9 orang. Usia 11 tahun, jumlah pesertanya 9 orang. Nah, Bapak langsung lompat. Usia 15 tahun, jumlah pesertanya 11 orang. Usia 16 tahun, jumlah pesertanya 15 orang. Langkah-langkah. Karena yang diminta adalah usia yang kurang dari 12 tahun, maka jumlah pesertanya adalah usia yang 10 tahun ditambah usia yang 11 tahun, atau sama dengan 9 orang ditambah 9 orang, sama dengan 18 orang. Untuk yang usia di atas 14 tahun, berarti penjumlahan usia yang 15 tahun ditambah yang 16 tahun, sehingga 11 orang ditambah 15 orang, sama dengan 26 orang. Jadi perbandingan peserta usia yang kurang dari 12 tahun dengan peserta yang lebih dari 14 tahun adalah 18 berbanding 26, atau sama dengan 9 berbanding 13. Jadi kesimpulannya adalah 9 berbanding 13 untuk perbandingan soal yang tadi. Mudah ya anak-anak? Nah, kalau kalian lihat data awal sebelumnya yang Bapak berikan, pasti kalian bisa jawab setelah dibuat dalam bentuk tabel. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Hai anak-anak, bertemu kembali dalam program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sekarang sedang menggunakan pakaian dari daerah Papua. Di Papua itu ada burung yang menjadi ciri khas loh. Apa? Betul, cendrawasih. Nah anak-anak, sekarang Bapak akan mengajarkan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Coba kalian lihat tayangan ini. Bapak akan menanyakan, coba, siapa yang mendapatkan nilai tertinggi? Bagaimana kalian mengetahuinya? Sekarang Bapak tanya lagi, siapa yang mendapatkan nilai terendah? Bagaimana kalian mengetahuinya? Sekarang Bapak mau tanya, berapa selisih antara nilai terendah dengan nilai tertinggi? Bagaimana juga kalian bisa mengetahui itu? Anak-anak,
Bapak akan jelaskan itu dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan pemahaman konsep penyajian data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan penjelasan berikut ini. Berikut data nilai ulangan matematika siswa kelas 6 SD. Lihat anak-anak datanya. Nah, di situ ada penyajian dalam bentuk diagram batang. Nah, dari data di atas kita dapat mengetahui ada 3 siswa yang memiliki nilai ulangan 4. Ada 4 siswa yang memiliki nilai ulangan 5. Ada 4 siswa yang memiliki nilai ulangan 6. Ada 7 siswa yang memiliki nilai ulangan 7. Ada 11 siswa yang memiliki nilai ulangan 8. Ada 8 siswa yang memiliki nilai ulangan 9. Dan ada 3 siswa yang memiliki ulangan 10. Wah, hebat ya dapat nilai 10. Nah anak-anak, dari data ini apa coba kesimpulannya? Nah, ternyata data dapat disajikan secara runut dalam bentuk diagram batang. Jelas ya anak-anak? Mudah kan? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Oke anak-anak, sekarang Bapak akan menyajikan soal tentang diagram batang dalam bentuk HOTS, Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Hasil panen kebun Pak Ahmad pada bulan Agustus 2018 disajikan dalam bentuk diagram batang berikut ini. Coba dilihat. Jika jumlah panen Pak Ahmad 175 kg, maka hasil panen cabai adalah berapa kilogram? Mudah ya. Solusi. Informasi. Hasil panen Pak Ahmad seluruhnya 175 kg. Hasil panen tomat 35 kg. Ini dari data ya. Hasil panen kedelai 50 kg. Hasil panen kacang panjang 35 kg. Hasil panen buncis 30 kg. Langkah-langkah. Hasil panen cabai sama dengan hasil panen seluruhnya dikurangi hasil panen tomat ditambah kedelai ditambah kacang cabai Pak Ahmad adalah 25 kg. Mudah ya anak-anak? Nah, kalian tentu bisa jawab dong pertanyaan yang Bapak sajikan di awal tentang nilai tertinggi dan nilai terendah. Mudah ya? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Hai anak-anak, berjumpa kembali dalam program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah anak-anak, Bapak sedang menggunakan pakaian dari wilayah Papua. Di sana
ada pegunungan tertinggi loh di Indonesia. Puncak tertingginya namanya Puncak Kartens. Sekarang Bapak akan mengajarkan penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Perhatikan, kalian kan sudah lihat tayangan tadi? Nah, bagus. Bapak mau tanya, coba dari mana kalian tahu banyaknya anak yang suka bakso, soto, sama sate? Ya, karena kalian lihat informasinya di sana. Sekarang, Bapak punya pertanyaan. Berapa banyak selisih anak yang suka bakso dengan anak yang suka soto? Bagaimana cara menghitungnya? Baik anak-anak, Bapak akan jelaskan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Nah, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Oke anak-anak, sekarang Bapak akan membahas pemahaman konsep tentang diagram dalam bentuk lingkaran. Ya, siap? Perhatikan penjelasan berikut ini. Anak-anak, coba lihat tabel berikut. Ya, nilai 6 jumlah siswanya 3, nilai 7 jumlah siswanya 6, nilai 8 jumlah siswanya 5, nilai 9 jumlah siswanya 3, nilai 10 jumlah siswanya 1. Nah, total jumlah siswanya ada 18 orang. Jadi besar wilayah dalam bentuk derajat untuk nilai 6 adalah 3/18 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Untuk nilai 7 adalah 6/18 dikali 360 derajat sama dengan 120 derajat. Untuk nilai 8 adalah 5/18 dikali 360 derajat sama dengan 100 derajat. Untuk nilai 9 adalah 3/18 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Untuk nilai 10 adalah 1/18 dikali 360 derajat sama dengan 20 derajat. Nah, kalian bisa lihat kan di tabel lingkaran itu. Jelas ya? Nah, kesimpulannya anak-anak, data dapat digambarkan dalam diagram lingkaran setelah membentuk daerah data, salah satunya dalam bentuk satuan derajat. Nah, anak-anak, mudah kan? Nah, diagram lingkaran itu mudah. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menyajikan soal diagram lingkaran dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Siap ya? Perhatikan soal berikut ini. Berikut data kesukaan anak-anak terhadap jenis olahraga. Jika banyak siswa yang menyukai olahraga voli ada 9 anak, maka berapa selisih anak yang menyukai olahraga sepak bola dan olahraga bulu tangkis? Banyak siswa suka voli sama dengan 9 anak. Besar sudut siswa yang menyukai olahraga basket sama dengan 60 derajat. Besar sudut siswa yang menyukai olahraga renang sama dengan 70 derajat. Besar sudut siswa yang menyukai olahraga bulu tangkis sama dengan 90 derajat atau siku-siku. Yang menyukai olahraga voli sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 30 derajat. 30 derajat sama dengan 9 siswa. Jadi 10 derajat sama dengan 3 siswa. Besar sudut siswa yang menyukai sepak bola sama dengan 180 derajat dikurangi 70 derajat sama dengan 110 derajat. Selisih besar sudut siswa yang menyukai olahraga sepak bola dan olahraga bulu tangkis sama dengan 110 derajat dikurangi 90 derajat sama dengan 20 derajat. Selisih siswa sama dengan 20 derajat sama dengan 2 kali 3 siswa sama dengan 6 siswa. Kesimpulan, jadi selisih banyak siswa yang menyukai sepak bola dan olahraga renang adalah 6 siswa.
Mudah ya? Berarti kalian pun bisa jawab dong tentang perbandingan tadi bakso dengan soto. Ya, mudah juga kan? Baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.